warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arvin Efriani, pada pembelajaran logika matematika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Tapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, silakan ya. Oke, kita mulai dengan converse, inverse, dan kontraposisi. Untuk memahami converse, inverse, dan kontraposisi, saya akan memberikan suatu ilustrasi mengenai bagan alur dari ketiganya. Kita mulai dengan suatu pernyataan apabila dikatakan implikasi, yaitu P maka Q, dia dikatakan converse saat Q maka P, dibalik ya. Dan juga dikatakan inverse saat, inverse itu karena ada negasi, maka dikatakan inverse saat negasi P maka negasi Q. Sedangkan kontraposisi bagaimana? Oh, kalau converse dan inverse digabungkan, maka dia dikatakan kontraposisi. Seperti ini, negasi Q maka negasi P. Nah, seandainya negasi Q maka negasi P, kita mau menjadi negasi P maka negasi Q, ia dikatakan converse. Begitu juga kalau dia naik ke atas menjadi Q maka P, dia disebut inverse. Dan kebalikannya, seandainya negasi P maka negasi Q mau jadi Q maka P, dia disebut dengan kontraposisi. Itu bagian sekitar tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, untuk memahaminya, saya akan memberikan ilustrasi mengenai suatu kata-kata. Dari suatu implikasi P maka Q dapat dibentuk implikasi lain, yaitu converse kalau P maka Q maka disebut dengan Q maka P. Kalau inverse, negasi P maka negasi Q. Sedangkan kontraposisi merupakan gabungan dari converse dan inverse. Negasi Q maka negasi P. Untuk memahami lebih lanjut, saya akan memberikan suatu contoh. Contohnya, jika tidak ada asap, maka tidak ada api. Oh, converse-nya maka jika tidak ada api, maka tidak ada asap. Inverse-nya, jika ada asap, maka ada api. Dan kontraposisinya, jika ada api, maka ada asap. Nah, untuk lebih lanjut, untuk contoh kedua, harga minyak naik atau harga barang naik. Converse-nya, maka bisa kita katakan P-nya misalkan harga minyak naik dan Q-nya harga barang naik. Sehingga P atau Q itu ekuivalen dengan negasi P maka Q. Nah, karena converse, inverse, dan kontraposisi itu merupakan suatu implikasi, maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi pernyataan implikasi. Karena di sini ada atau, sehingga kita harus mengubahnya menjadi implikasi. Dan kita ketahui ekuivalen dari P atau Q atau disjungsi, ekuivalen dari disjungsi P atau Q yaitu negasi P maka Q. Sehingga kita dapat mengatakan kalau kita mau menyebutkan converse-nya, jika harga minyak tidak naik maka harga barang naik. Atau converse-nya, kita inverse dan kontraposisinya, untuk converse-nya bisa kalian tentukan dari pernyataan tersebut. Dan pernyataan P dan Q implikasi R atau S, sehingga converse-nya bisa kita katakan seperti ini, R atau S maka P dan Q, inverse-nya negasi P dan Q maka negasi R atau S, atau bisa kita sederhanakan menjadi negasi P dan berarti jadi atau negasi Q maka negasi R, atau jadi dan negasi S, seperti itu. Dan kontraposisinya negasi R atau S maka negasi P dan Q, sehingga negasi R dan negasi S maka negasi P atau negasi Q, seperti itu. Nah, ada catatan penting. Saat ekuivalen negasi-negasi P maka hasilnya P. Jadi negasi-negasi kembali jadi P. Anggapan saja negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi kembali ke asal. Kalau P dan P ekuivalennya menjadi P atau P. P maka Q ekuivalennya menjadi negasi P atau Q, seperti contoh soal nomor 2 tadi ya. Atau bisa juga kita tulis negasi Q maka negasi P. Nah, jika biimplikasi P Q atau jika dan hanya jika Q, maka ekuivalennya
Jika P maka Q dan jika Q maka P. Dan untuk yang selanjutnya, P dan Q atau R, maka ekuivalennya P dan Q atau P dan R. Oke, selanjutnya dan yang terakhir, P atau Q dan R, maka ekuivalennya P atau Q dan P atau R. Selain itu juga kalau dari negasi P dan Q, itu bisa kita tulis negasi P atau negasi Q. Selanjutnya, negasi P atau Q bisa kita tulis negasi P dan negasi Q. Negasi P implikasi Q, maka bisa kita tulis P dan negasi Q. Itu suatu hal yang merupakan suatu hal yang harus kalian ingat, karena ini sering muncul negasi P maka Q, maka P dan negasi Q. Atau kebalikan dari sini tadi, P maka Q, negasi P atau Q itu. Atau satu lagi untuk diimplikasi negasi P Q, maka negasi P negasi jika P maka Q, atau negasi jika Q maka P, atau juga bisa kita tulis karena negasi dari P maka Q tadi bisa ditulis P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Itu saja penjelasan dari converse, inverse, dan kontraposisi. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.